Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang al-balaghah. Al-balaghah ahammiyatuha wa mawdu'atuha. Ilmu balaghah yang kita pelajari saat ini adalah ilmu yang sangat berkelas. Ilmu nahwu kelas tinggi. Artinya, orang yang mempelajari ilmu ini harus sudah memahami ilmu nahwu. Terutama adalah nahwu dasar. Yang akan kita pelajari di sini adalah tentang ahammiyatuha, urgensi, terutama seorang muslim untuk mempelajari ilmu balaghah. Di antaranya hal-hal berikut ini. Yang pertama, orang yang mempelajari ilmu balaghah dengan baik, maka dia akan qadirun ala fahmil Qur'an. Akan mampu memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Li'anna ayat tahu yakti bi uslubin as-sorohah. Ayat-ayat Al-Quran yang datang kepada kita, ada kelompok-kelompok ayat yang uslubnya sorohah, terang-terangan. Tidak perlu takwil. Sebagai contoh, qat'u yadisarik. Perintah tentang memotong tangan pencuri. Fakto'u aidiyahuma. Tidak perlu takwil. Yadun ya yadun. Kemudian ayat yang lain tentang al-jildu warajmu lizani. Hukuman bagi pezina yang belum menikah dijilid. Yang sudah menikah dirajam sampai mati. Ini ayatnya terang-terangan, mudah difahami. Sorohah. Yang lain beruslub at-tasbih. Dan ini banyak. Di antaranya di dalam surat An-Nur ayat 39 menggambarkan a'malul kufari kasarobin. Amal perbuatan orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Seperti fata morgana. Ayat yang lain juga ada. Tasbih. Begitu juga datang dengan uslub al-kinayah. Seperti dalam surat Nuh ayat 5. Menggambarkan kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahi, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan seluruh jari-jarinya di dalam telinga mereka. Kinayah. Yang dimaui belum tentu jari-jari semua masuk. Tapi apa? Ujung-ujungnya saja. Bisa saja seperti itu.
Ya, kalau kita yakini semua jari masuk semua, telinganya sebesar apa? Baik, selanjutnya dengan uslub isti'arah. Contohnya, litukhrijan nasa minad dulumati ilan nur. Al-Quran, kitab Allah itu diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya. Yang dimaksud tentu bukan kegelapan malam dan kecahayaan siang. Tapi di situ ada ungkapan yang dibuang. Aslinya adalah litukhrijan nasa minal kufri kadzulumati ilal islami kanuri. Cuman kata-kata Islam sama apa tadi kufur dihapus, jadilah isti'arah. Begitu juga ayat ada yang datang dengan uslub majas. Majas. Contohnya dalam ayat wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Allah menurunkan buat Anda semua dari langit rezeki. Kata-kata rezeki. Kenyataannya yang turun dari langit bukan rezeki, tapi apa? Hujan, air. Tapi air itulah yang akan jatuh di bumi, tumbuh-tumbuhan, tumbuh, berbuah, luar biasa, menjadi makanan kita, itulah rezeki. Ya, riskon yang disebut adalah efek dari kenyataan yang turun dari langit, hujan, tapi yang disebut efeknya. Begitu Al-Quran. Uslub yang lain ada al-musawah. Jumlahnya standar, lengkap. Ada yang dengan uslub ijaz, simple. Contohnya dalam surat Nuh lagi, was'alil qaryah. Was'al al-qaryah. Coba bertanya pada kampung. Seharusnya was'al ahlal qaryah. Ayat yang lain, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ijaz, kosakatanya pendek tapi maknanya panjang. Ya. Sebaliknya juga datang dengan uslub al-itnabu, berlebihan. Contohnya dalam sebuah ayat, hafidhu ala sholawati wassolatil wusto, gitu ya. Tolong jaga baik-baik sholat 5 waktu, termasuk sholat asar. Ya, sholat asarnya kan disebut 2 kali, hingga membuat jumlah itu panjang, tapi berfungsi. Ya. Ada uslub yang datang dengan sistem takdim, mengedepankan sesuatu yang haknya aslinya di belakang. Contohnya kalimat lillahi ma fis samawati. Lillahi. Jumlah aslinya kan as-samawatu wal ardu lillah. Dalam ayat surat Al-Fatihah, iya kana butuh wa iya kana stain. Jumlah biasa, nak butuh kaya Allah. Ada fungsinya. Begitu juga at-takhir. Kalau ada yang dikedepankan, berarti ada sesuatu yang dikebelakangkan. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu, yang terpenting apa, itu yang dikedepankan. Begitu Al-Quran. Kalau kita amati ayat demi ayat, ketika kita sudah mempunyai ilmu ini.
Kemudian Al-Quran juga datang dengan uslub as-saja'u. Nah, kalau ini di ilmu badik. Sajak. Akhir-akhir perkataannya diakhiri dengan suara yang sama. Kayak surat An-Nas, Sin, Al-Falaq, Qaf, Al-Ikhlas, Dal, Sajak. Atau seperti mukaddimah kalau kita mau berkhutbah. Innal hamdalillah. Nah, itu juga bersajak, enak didengar. Maknanya luar biasa. Contohnya surat Al-Fil gitu ya. Ya, selanjutnya urgensi yang kedua. Setelah mampu memahami ayat-ayat Al-Qur'an, juga qadirun ala fahmi al-ahadis. Mampu menguak makna-makna hadis. Karena hadis pun uslubnya yang sampai kepada manusia juga seperti uslub yang ada di dalam Al-Quran, walaupun lebih sederhana. Yang banyak di sini adalah at-tasbihah, tasbih. Masalul mu'mini ka. Rasulullah banyak menggambarkan hal-hal seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, qadirun ala fahmi ba'dil kutubi alladhi uslubuha kuwatun istimali launin min alwani al-balaghah bil ma'ani wal bayan wal badi. Mampu memahami kitab-kitab literatur yang disusun oleh penyusunnya dengan uslub yang bagus, kuat, tinggi, dilumuri di dalam karyanya itu dengan ilmu-ilmu yang ada di balaghah dari sisi makna, bayan, badi. Buku seperti ini nggak banyak dipahami oleh orang, hanya dipahami oleh orang yang sudah mengenyam ilmu al-balaghah. Yang keempat, qadirun alal muamalah ma'al ghair. Mampu bermuamalah dengan orang lain. Fil kalam. Ketika berkhutbah tadi mukadimahnya bagus. Ketika berceramah di tengah-tengah ceramah mungkin disisipi as-saj'u. Awil kitabat au kitabatil maqalah. Atau ketika kita menulis artikel. Awil kitab. Atau ketika kita menulis sebuah buku. Jika kita mempunyai ilmu ini, tentu di dalam tulisan-tulisannya dilumuri dengan warna-warna keindahan yang membuat uslubnya tinggi dan lebih ngefek yu'asir alal qari. Ya, demikian pentingnya seorang muslim mempelajari ilmu balaghah sehingga paling tidak ketika kita membaca kitab suci kita memahami dengan baik. Billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.